Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market naik sebesar 3,03%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,47 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, BTC membuat new all time high. Walaupun tipis ya, tipisnya nggak main-main tapi tetap membuat new all time high. Kita bisa di sini, wick pada hari ini, titik tertinggi pada kemarin lebih tepatnya ya, itu mencapai di 112.000 lebih 40 USD. Sementara sebelumnya tepat di 112.000 begitu. Jadi ya walaupun tipis, tetap Bitcoin membuat new all time high. Nah, tetapi sebenarnya kalau mau ngomongin secara struktur, yang lebih penting lagi itu di sini. Ya, dia itu daily close-nya di atas dari 110.300-an. Artinya apa? Secara struktur, Bitcoin juga kembali membuat suatu higher high. Begitu ya. Nah, ini membuat ya kondisi BTC membaik setelah ya kemarin sempat ada pelemahan tren di mana dia membuat suatu lower high di sini ya. Untungnya tidak membuat lower low. Begitu, that's the good news. Ya mungkin terbantu karena Golden Cross ya. Ya waktu Golden Cross-nya banget sih nggak terlalu enak ya, koreksi dulu. Tapi setelah sehari, setelah beberapa hari, setelah dari Golden Cross biasanya bisa lanjut lagi naik. Begitu. Jadi mungkin secara TA-nya itu. Tetapi kalau menurut gua, apakah ini pure gara-gara Golden Cross, Bang? Enggak sih menurut gua. Nah, penyebab utamanya menurut gua adalah ya ini dia, Bang Jerome ya. Dan sebenarnya bukan cuma Bang Jerome sih ya, FOMC Meeting Minutes ini members of all FOMC begitu ya. Hasilnya seperti apa langsung saja kita bahas ya. Nah, kalau kita di sini ya, most official itu expect akan ada rate cuts di 2025 begitu ya. Nah, awalnya kan banyak orang yang sudah cukup pesimis nih. Wah, kayaknya bukan cycle tapi tahun ini kayaknya kita nggak akan dapat rate cuts nih ya. Susah ya. Nah, tetapi ya FOMC meeting minutes pada hari ini tiba-tiba ada surprise begitu, dan bahkan statementnya pun sangat merdu untuk didengar ya. Jadi ada beberapa members of FOMC ya, nggak semua tentunya ya, karena itu kan ada berapa belas gitu ya. Tapi mostly setuju bahwa efek dari tarif ini terhadap inflasi bisa lebih limited ya, bisa lebih terkontrol ya apabila trade deals ya udah reach soon begitu ya. Nah, jadi sebenarnya tarif is not good ya, tetapi kalau sudah ada tahu nih pasti berapa nih ya, ya udah jelasnya berapa nih. Nah, market bisa pelan-pelan membaik lagi. Yang market sangat tidak suka adalah ketidakpastian. Jadi gimana nih, mau sampai berapa persen? Kira-kira bakal bagaimana efeknya ke ekonomi dan seterusnya. Semakin sudah jelas berapa persen tarifnya, siapa saja yang kena ya. Nah, ya semakin itu jelas akan semakin efek ke marketnya lebih nggak terlalu kerasa begitu ya. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi ya, most official consider untuk ini appropriate untuk menurunkan interest rate pada tahun ini, atau lebih tepatnya di sini disebutnya sebagai lower the policy rate this year ya, which is ya policy rate-nya ya otomatis interest rate gitu ya. Nah, members of FOMC yang lain juga ya, walaupun ininya bagus ya, tapi bulan ini tetap rencananya itu ya masih ditahan di rate-nya itu 4,25 sampai 4,5. Jadi sebenarnya ya ada nggak kemungkinan bisa drop sedikit? Ya bisa, masih ada kemungkinan begitu ya. Tapi ya sebenarnya kalau mau ngomong possibility-nya masih lebih besarnya di September begitu ya. Nah, seandainya itu juga ada penekanan lagi ya, di sini upward pressure on inflation dari tarif ya, seperti yang tadi gue bilang, itu mungkin saja temporary, mungkin saja hanya sebentar saja begitu, atau mungkin lebih kecil, lebih modest begitu ya. Nah, mereka juga menekankan bahwa medium sampai longer term inflation expectation ya mungkin sudah aman ya, tetap sesuai dengan ekspektasi mereka. Cuman waktu sedang ada tarifnya sedang diumumkan, mungkin akan ada perubahan sedikit ya, akan ada pressure terhadap inflation. Tetapi sekarang ya pendapat dari most FOMC participants ya, dia menyatakan bahwa ya ini kemungkinan besar temporary kalau sampai ada efeknya pun begitu ya. Nah, ini mungkin sedikit berbeda nih dibandingkan dengan pandangan si Bang Jerome beberapa bulan ke belakang. Bang Jerome kan terus menekankan
tarif akan membuat inflasi, terus seperti itu ya. Nah, tapi sepertinya sekarang dalam FOMC-nya mulai ada pendapat yang berbeda terhadap ya stance dari si Bang Jerome begitu ya. Dan bahkan juga di sini ada a couple of officials juga ya, tentunya officials dari FOMC ya. Juga mereka willing to consider lowering si policy rate-nya ini ya as soon as next meeting begitu ya. Apabila datanya berubah sesuai dengan antisipasi mereka. Gitu. Jadi ya intinya mulai lebih dovish sekarang, which is good. Belum full on dovish ya, nggak kayak zaman 2020 ya. Waktu 2019 gitu ya, di mana waktu itu wah benar-benar the Fed sangat dovish. Enggak sih, belum sampai selevel itu. Tetapi kita bisa di sini ya, baru dikasih kisi-kisinya, baru dikasih sedikit bumbu-bumbu aja, market sudah bergerak begitu. Dan kalau kita di sini BTCD juga lanjut lagi turun begitu. Apakah banyak orang yang berspekulasi the Fed akan mulai pivot ya, pivot dari kebijakan mereka yang lebih tight ya, tight monetary policy. Sedikit ini kecetot ya. Tight monetary policy geser ke loose monetary policy. Maybe ya. Nah, tapi oke, ini statement, ingat ya, the Fed itu bisa tiba-tiba berubah dengan cepat ya. Mau ingetin lagi, bulan Juni Juli di 2019 ya. Bulan Juni katanya tidak ada rencana untuk menurunkan interest rate sama sekali. Bulan Julinya turun tuh gitu ya. Bang Jerome bulan lalu ngomong, wah pasti hawkish. Tiba-tiba bulan ini mulai dovish. Begitu. Jadi ya oke, ini bagus, statement-statementnya mulai lebih dovish. Tetapi ingat, apa yang dikatakan The Fed itu bisa tiba-tiba berubah dengan sangat cepat apabila datanya tidak mendukung begitu. Dan sebenarnya itu bagus sih seperti itu ya. Kalau misalkan data yang tidak mendukung ya jangan dipaksakan begitu. So, kita juga sama. Ini bagus. BTCD juga mulai turun, ya, which is good juga. Kalau gue pribadi sih senang-senang aja kok, ya. Kalau sampai kita masuk ke dalam altcoin season, gue senang-senang aja. Karena BTC-nya pun tetap akan naik gitu sebenarnya. Ya, bahkan naiknya pun akan lebih signifikan. Cuman kalah signifikan dibandingkan dengan alts, begitu. Nah, tapi sekali lagi manage our expectation karena this is not the first time BTCD turun. Ini pernah turun, nggak usah jauh-jauh ya, cuma di bulan Mei aja udah pernah turun signifikan. Dan sama di sini juga banyak yang teriak-teriak altcoin season. Di sebelumnya juga ini, sini juga even bigger ya. Wah, ini udah legit pasti. Tuh aja nggak tuh naik lagi ya. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Apakah karena gua hebat nebak? Bukan ya. Karena ya data balance sheet-nya masih terus turun. Nah, sekarang sayangnya masih mirip-mirip kayak di sini ya. Wah, BTC dia turun tuh, nggak perlu ya, kita bisa mulai altcoin season nggak pakai balance sheet. Buat apa sih liatin beginian? Yang penting yakin. Wah, taunya nggak jadi kan. Nah, jadi hati-hati. Sekarang juga situasinya masih quite similar dengan di November 2024 secara data ya. Balance sheet-nya masih terus turun. Begitu, ini juga sama, balance sheet masih terus turun. Begitu, jadi ya boleh ada harapan, tapi jangan sampai udah gua TP semua BTC gua jual rumah gua mau masukin ke altcoin semua karena kita bakal altcoin season. Enggak ya, jangan seperti itu. Ya walaupun ada pertanda bagus. Ya ada pertanda bagus secara statement dari The Fed. Tapi data masih belum akur sama statement The Fed. Begitu, semoga ya ini mulai netral. Kalau ini mulai netral atau bahkan lebih bagusnya lagi mulai naik ke atas ininya ya, kita bisa lihat kalau sampai ini mulai naik ke atas, nah atau less QE, itu bolehlah kita lebih optimis untuk kita masuk ke altcoin season begitu ya. Oke, ya gitu aja. Tapi selama masih belum ada perubahan, masih terus QT ya keep it 60-40 ya. Karena kita udah sering bahas ya, kalau masih QT keep it 60-40 ya, udah tuh ngerem kan, ingat tuh ya, 60-40 ya. Kalau sampai kita masuk ke QE, lu pelan-pelan mau geser BTC lu, ya bolehlah, itu masih lebih oke. Tapi kalau sekarang ya historically speaking bikin muntah darah kan. Yalah, ya buat lu yang udah pernah cobain ya, sekarang banyaknya jadi kayak udahlah, capek gue, mendingan BTC 80, mending BTC 90, malah jadi lebih gede daripada gua secara
rasio kan dengan alts begitu. Karena rata-rata trauma buat yang nyari-nyari altcoin season begitu kan. Di cycle ini dibohonginya terus-menerus begitu ya. Ya udah sih, ya semoga ini bisa menjadi awal dari the Feds yang lebih dovish dengan the Feds yang lebih loose secara monetary policy begitu ya. Oke, ya udah sih itu aja ya. Ini untuk yang sudah lewat. Tapi jangan lupa malam ini ya kita akan keluar banyak data penting lagi selain dari sorry. Oh sorry, itu minggu lalu. Sorry ketukar ya. Minggu ini masih ada sih. Tuh masih ada. Initial jobless claim. Oke. Ketukar yang super padat tuh minggu lalu ya, hari Kamisnya. Nah, jadi nanti malam kita masih ada satu lagi data penting yaitu initial jobless claim. Ya tinggal kita lihat nanti efeknya gimana ke market, tapi intinya buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 8 malam belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi buat yang konservatif. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Besok subuh akan ada 30-year bond auction. Begitu. Ini juga ada potensi bisa menambah lagi volatility lah begitu. Tapi ya kalau lo konservatif udah beres ya karena kan udah tutup duluan begitu ya. Oke. Itu kurang lebih ya untuk the Feds overall looking kinda good ya. Tapi ya ingat manage your expectation ya. Oke, balik lagi ke chart untuk kondisi BTC ya. Di weekly-nya jadi menarik nih ya. Weekly-nya kita ada potensi untuk lanjut lagi membuat higher high yang cukup signifikan ya. Jadi kita bisa lihat weekly close kemarin kan tertinggi nih sepanjang masa ya. Weekly close kemarin tertinggi sepanjang masa. Nah, kali ini bisa ada potensi lanjut lagi. Kayak gitu. So, overall it's doing good. Ya, secara weekly terutama ya. Di daily juga bagus. Ya, PR-nya sih kalau bisa Bitcoin reclaim ya dan daily close di atas dari 111.752. Kalau itu bisa terjadi dan dia menjadikan 111.752 sebagai support, nah itu enak tuh ya. BTC bisa masuk ke dalam masa-masa price discovery karena ya lu bisa lihat sendiri di sini udah nggak ada lagi struktur, paling resisten yang kita punya dalam bentuk Fibonacci maybe ya. Tuh maybe lo bisa ngitung juga dari apa ya, apa sih dulu tuh ada satu lagi yang Elliott waves maybe ya, tapi ya baik lagi ya, tapi in general kita bisa masuk ke dalam ya price discovery dan itu kalau dengan bumbu fundamental yang tepat, wah itu bisa woof ya. Ya tapi baik lagi step by step aja dulu. Kita masih ada resisten di 111.752. Selama itu masih belum ke-reclaim, ini belum menjadi support, belum terbukti menjadi support, jangan terburu-buru untuk celebrate begitu ya. Ya intinya satu ya, gimana kabar lu yang DCA kemarin, asik kan ya. Nih kita dikasih kesempatan lama sekali loh, kita dikasih kesempatan waktu turun di sini dikasih kesempatan ya. Di sini lagi santai dulu di EMA 20 50 dikasih kesempatan ya. Jadi ya sebenarnya kalau orang bilang wah gila nih gua ketinggalan, kok bisa? Kita dikasih kesempatan terus menerus loh ya. Bahkan kalau mau ngomong dibandingkan dengan cycle kemarin, kita tuh dikasih kesempatan buat DC itu jauh lebih panjang rasanya ya. Ya tinggal pertanyaan dimanfaatkan atau tidak, atau jangan-jangan mengikuti sektor tebak-tebakan begitu. Wah, ngapain beli di sini? Ya lihat aja BTC bakal ke 95.000. Ya itu 95.000 gua nggak tahu kenapa. Masih pokoknya setiap ada corrective movement yang cukup signifikan dari BTC, semua langsung teriak-teriak 95.000. I get it, di 95.000 tuh mungkin ada struktur, ya walaupun sedikit lebih rendah sih 93.000 ya, dekat-dekat situlah ya. Tapi kenapa harus? Tidak ada yang harus kan? Gitu. Nah jadi secepat mungkin lu sadar tidak ada yang harus, ya makin lu cepat profit juga menurut gua gitu ya. Oke, kita masuk dulu aja ke DXY. Untuk DXY kita bisa lihat di sini ya, mulai terjadi pelemahan di EMA 20 tapi kerasanya untuk hari ini ya BTC naik itu bukan gara-gara DXY yang melemah ya, tapi karena memang ya inilah secara fundamentally it's doing good begitu ya. Dan dulu tuh sempat ada yang komen katanya wah maksa banget ya DXY aja indeks dolar di charting. Lah ini lihat nggak, ngaruh nggak membuat lower low lower high lower low lower high nggak? Iya, faktanya seperti itu. Jadi even DXY pun
itu punya support dan resisten begitu ya. Ya makanya biasakan apa-apa tuh lihat dulu ya ada nggak patternnya. Kalau ada baru ya berpendapat begitu. Jadi ginilah zaman sekarang tuh menurut gua butuh sekali wisdom untuk apa? Lu berpendapat tuh kalau sudah punya data, fakta. Kalau belum terlalu ngerti jangan terlalu banyak berpendapat, lebih baik bertanya sebanyak mungkin. Begitu ya karena ingat kita dikasih satu mulut, dua telinga, lebih banyak dengar dibanding nyap-nyap gitu dibanding ngebacot. Begitu ya. Oke, BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini kita sudah bahas sedikit tadi di depan ya. MA50 jebol, MA50 jebol dan lanjut membuat lower low cukup signifikan. Begitu, which is ya artinya alts outperform BTC dalam beberapa hari ke belakang. Begitu. Ya, tapi pokoknya hati-hati lah. Just keep it 60-40 aja, jangan terlalu aneh-aneh aja. Gitu ya. Lu boleh mulai eksperimental lah terserah lu kalau sampai balance sheet itu udah netral. Balance sheet udah netral, the Fed udah terus lebih dovish lagi ya mengeluarkan kata-kata wah kita harus terus menurunkan interest rate, kita harus meningkatkan balance sheet ya, kita harus menambah assets dalam balance sheet kita. Nah, kalau udah keluar statement-statement seperti itu ditambah dengan faktanya memang bertambah ya, trajektori dari balance sheet naik terus, interest rate-nya juga turun. Nah, di situ bolehlah lu mungkin mau lebih bereksperimental di odds begitu. Walaupun sekali lagi kalau menurut gua lu keep it 60-40 pun sebenarnya udah oke. Nanti 40% itu ngebengkak sendiri kok ya. Kalau memang kita sudah masuk ke altcoin season, itu 40%-nya akan bengkak sendiri, nggak usah disuruh bengkak sendiri. Ya kecuali lu pilih odds-nya yang sial banget begitu ya, lu pilihnya odds-nya yang nggak jelas semuanya gitu ya, semuanya rakpulan gitu ya. Semuanya odds yang potensi rakpul ya itu juga kacau sih. Ya jadi makanya untuk bangun portofolio alts pun harus benar ya, harus bikin fondasinya dengan alts yang punya fundamentalnya bagus, yang punya utility-nya bagus gitu dan proven at least dalam beberapa cycle sebelumnya. Ya seperti XRP lah, lalu BNB lah ya. Solana oke lah. Solana juga cycle ini not bad lah. Ya maksudnya salah satu yang dari cycle kemarin bagus, cycle ini bagus lagi juga begitu. Dan ya intinya lu cari yang market cap-nya besar ya, setelah itu lu do your own research utility-nya. Mana yang menurut lu utility-nya akan bagus. Begitu ya. If cycle ini nggak terlalu perform tapi ya well we'll see lah, we'll see. Semoga ada redemption arc-nya di akhirnya ya. Ya udah gitu aja beres sih kurang lebih ya. Sorry ini sedikit lebih panjang karena ada pembahasan the Feds ya. Udah selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri. Lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi gue ingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap
atur resiko juga karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refraktor di bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Kita masuk ke BTC. Untuk BTC bagi lo yang agresif sayangnya nggak kena target TP dan malah diklusin di atas dari struktur, artinya ya cut loss ya. Nah ini sekali lagi daily reminder karena apa ya, buat yang konservatif TP nih ya udah TP gitu, tapi buat yang agresif sayangnya nggak kena gitu. Jadi jangan sampai berpikir oh kalau gue mau makin profit di kripto gue harus agresif, ya nggak juga. Saat lo agresif ya lo mungkin bisa lebih sering cut loss juga gitu, that's the fact. Jadi risk appetite itu bukan masalah siapa pengen profit lebih gede, enggak, tapi lu tipe orangnya seperti apa, lu nyaman gak dengan resiko lebih begitu ya. Nah ngomongin soal posisi futures, kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 111.752. Artinya kalau hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short. Nah posisi shortnya ini ada beberapa target TP ya. Yang lebih konservatif mungkin boleh pertimbangkan di sini nih ya, di angka 110.000 ya, lebih 110.300-an deh begitu ya. Itu buat yang lebih konservatif. Buat yang lebih agresif ya target TP-nya jelas di angka 109.503 ya. Oke, untuk posisi spotnya akan ada perubahan karena terjadi reclaim ya. Buy limitnya ada di angka 109.503, lalu juga ada di angka 107.274 yang confluence dengan EMA 20 dan satu lagi di 106.238 ya. Itu kurang lebih untuk di BTC. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat kemarin nge-pump 5,88% ya. Nah, untuk Ethereum sayangnya ya di sini kena cut loss ya. Buat yang agresif mungkin ekstra mual ya. Tapi buat yang konservatif kemarin itu kan berarti tutup di jam setengah 10 ya. Tutup di jam setengah 10, benar. Kemarin ditutup di jam setengah 10 itu berarti lo tutup di mana nih? Nah, lo tutup di sini ya. Lo tutup di angka 2642. Di 2642 642. Oke, berarti di daerah sinilah ya. Ya minusnya jauh lebih oke. Ini minusnya cuma berapa sih? Ya nggak sampai 1%. Nah, jadi ya lagi-lagi ya. Konservatif dan agresif. Ya reminder aja basically yang tadi ya. Yang tadi di depan gua ngomong waktu BTC ya. Oke. Selanjutnya belum ada setup lagi ya, tapi in general sebenarnya Ethereum very generous ke kita ya. Posisi shortnya profit, posisi longnya profit, lalu selanjutnya itu kemarin posisi long lagi profit lagi ya. Nah cuman yang terakhir shortnya nih ya, tapi buat yang konservatif sih nggak terlalu parah ya, not even a percent gitu ya. Oke. Untuk posisi spotnya otomatis ada perubahan karena dia basically mereclaim dua struktur resisten ya. Jadi buy limit pertama di angka 2.744, lalu kedua di 2.619 dan yang ketiga di 2.552 atau EMA 50 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, ya jangan gua balik lagi ke poin tadi ya. Ya, siapa yang berkomitmen untuk terus DCA dengan rasio yang tepat, ya ujung-ujungnya profit. Begitu ya. Bisa gitu bang, bisa nggak? Ya bisa aja sebenarnya. Tapi ya lo harus ingat, semakin lo mendekati ke cycle top, ya, which is itu secara teori cycle di November, Desember, maka resiko lo untuk ngebenerin porto akan semakin besar. Gitu makanya kenapa gue udah menyarankan rasio 70-30 dan terus DCA itu udah dari 2022. Ya coba nggak tahu lo dengerin atau enggak begitu. Ya dulu yang gue ingat cuma dibilangnya DCA cara trading orang goblok katanya ya. Cara trading orang nggak bisa TA katanya. Oh ya boleh silakan. Ya boleh monggo. Ya sekarang posisinya gimana yang tidak DCA? Posisi yang tebak-tebakan bagaimana? Begitu. Itu 95 yang ditebak terus-terusan keluar nggak keluar kan 95 ya. Coba kebayang gak sih? Kebayang gak nih ya?
kita tuh sudah ada beberapa support lain yang kuat gitu loh. Support yang kuat, bukan support asal gitu ya. Tapi ya orang pada nggak mau beli aja begitu. Karena kenapa ya? Karena ada yang bilang harus ke titik ini, harus ke titik itu. Gue ingetin sekali lagi, ya. Saat lo deterministik di market, ya pakai kata-kata harus, pasti, tidak mungkin, ya. Lu akan dapat pelajaran yang luar biasa dari market. Serius, cobain aja, cobain. Ya, kalau di otak lu semuanya harus, pasti, tidak mungkin, ya. Isinya begituan semua di kepala lu akan digampar market. Ya, ingat market itu, kalau gue kasih analogi itu seperti mantan lu yang paling kejam. Sekarang lu ngomong ke mantan lu harus gini, lu nggak boleh begini. Gitu ya. Apa yang mereka lakuin? Kebalikannya. Nah, jadi ya udah, kita bereaksi aja, kita lihat tuh kita kasih jarak sedikit, kita lihat oke, dia ngapain nih, ya, dia ngapain nih. Nah, gitu. Itu adalah cara terbaik menurut gua untuk kita menghadapi market. Begitu seperti kita menghadapi mantan kita yang paling kejam. Jangan kita suruh-suruh. Ya jangan kita suruh-suruh, lu gila. Suruh-suruh mantan yang paling kejam tuh yang muntah darah begitu ya. Jadi ya udah, ya bereaksi aja dia ngapain gitu. Dia misalkan naik apa gitu ya. Oke, kita lihat, oh ya udah, dia lagi naik apa, misalkan naik mobil gitu dan lain-lain. Lu liatin aja, terus lu bereaksi. Gitu. Jangan lu suruh apa gitu ya, jangan. Ya. Dan enaknya apa kalau mantan nih udah lu nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi kalau di market lu bisa diisi gitu. Nggak apa-apa dibilangin goblok, nggak apa, kita bersama-sama goblok dengan Warren Buffett. Nggak apa-apa bersama-sama goblok dengan Charles Schwab. Gue sih mending bersama-sama goblok dengan mereka dibandingkan dengan orang yang coba tebak-tebakan market, mencoba untuk ceritanya mengontrol market. Nah, buat lu yang udah mencoba untuk mengontrol market, nah lu tahu mana yang goblok beneran. Begitu, yang DCA atau yang mencoba untuk tebak-tebakan. Ya gitu, dan atau yang lebih parah lagi yang percaya sama orang tebak-tebakan dan bayar lagi untuk tebak-tebakan itu. Nah, ya itu ekstra mual begitu. Tapi ya selama lu mau berubah, mau belajar dari kesalahan sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman nggak banyak orang yang mau belajar, nggak banyak orang yang mau berubah karena berubah tuh nggak enak ya dong ya. Dari comfort zone kita terus berubah gitu kan, aduh nggak enak begitu. Dan itu puji Tuhannya ya gue udah lewatin begitu. Jadi ya udah gue bisa ngomong dengan enak santai. Tapi waktu jalaninnya susah, waktu jalaninnya kesel gitu. Ego juga ada pasti di dalamnya ya. Nah tapi bisa nggak lu overcome itu? Karena kalau lu nggak bisa overcome itu ya udah susah, nggak akan bisa. Journey trading lu akan hanya di judi. Karena itu udah bukan trading sebenarnya. Kalau lu nebak-nebak begitu kan, harus begini harus begitu. Ya. Jadi ya gue harap dengan wejangan ini ya bisa kesentil sedikit bagi yang cara berpikirnya masih kacau ya, masih mencari satu dukun yang tidak terkalahkan begitu ya. Jangan cari begituan di market, tidak ada begituan. Tidak ada dukun sakti yang 100% benar, nggak ada ya. Semuanya ya yang terbaik adalah ya di market gitu ya. Yang terbaik adalah orang-orang yang mau mengedukasi, yang mau ngasih tahu data, fakta, statistik. Dan data, fakta, statistik bukanlah satu hal yang pasti. Yaitu adalah probabilitas semuanya. Tapi dengan kita menggunakan fakta data statistik, ironisnya akan jauh lebih profitable dibandingkan orang-orang yang sok tahu market mau kemana. Begitu. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan please 3 itu bukanlah cuma jargon bacotan doang. Ya, itu bukan jargon ya. 3 ini adalah 3 hal yang sering kali gue lihat yang banyak orang lakukan, termasuk gue sendiri juga lakukan, dan ujung-ujungnya berantakan di situ. Nah, gue nggak mau orang-orang sampai kena lagi. Makanya gue bikin jadi 3 golden rules gitu ya. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kalau lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.